Ini adalah episode perdana kita. Nah, woi, hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk channel YouTube dari CAM TV karena ini adalah episode perdana kita. Karena ini adalah hari yang sangat spesial, di episode yang sangat spesial kita mengundang tamu yang tentunya sangat-sangat spesial juga untuk masyarakat Pekanbaru tentunya, untuk teman-teman juga penikmat PS Pekanbaru. Sudah tidak asing lagi lah dengan legend kita satu ini. Kita sambut Bang Herman Zumafu Epandi. Bang, ya. Apa kabar? Baik, sangat baik. Sehat ya? Sehat. Tidurnya nyenyak hari ini? Iya. Ya? Nyenyak ya? Karena kan beberapa hari ini ada pemadaman listrik kan? Iya. Di Pekanbaru kan, kebetulan Bang Herman datang ke Pekanbaru, ada pemadaman listrik. Infonya sih bukan cuma di Pekanbaru aja, tapi se-Sumatera ya Bang? Iya. Jadi di rumah itu kenapa pemadaman listrik Bang? Ada, apalagi kota Pekanbaru sangat panas ya. Sangat panas ya Bang. Jadi tidak gampang, tapi ya kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa dengan panasnya Pekanbaru ya Bang? Oke. Gimana Bang untuk Pekanbaru? Mungkin Abang udah lama nggak datang ke Pekanbaru. Ada yang berubah nggak dari Pekanbaru Bang? Kalau dibilang berubah enggak sih, cuma ya beberapa bangunan yang muncul. Ada bangunan-bangunan baru ya Bang? Ya, tapi ya itu biasa. Itu ya, perkembangan kota ya Bang? Pandangan perkembangan Pekanbaru nih kawan-kawan dari Bang Herman Zumafu. Sebenarnya kita kan ingin bincang soal bola nih Bang. Yeah. Cuman gak apa-apa lah kita bahas-bahas sedikit masalah politik ya Bang ya. Ya Bang. Bang Herman Zumafu ini sekarang umurnya sudah 46 tahun ya. 46 tahun ya. Betul ya Bang? Iya. Tapi masih punya fisik yang masih sangat mumpuni. Ya. Itu gimana tuh Bang caranya supaya punya fisik yang masih tetap on point di umur 46 tahun Bang? Ya puji Tuhan masih dikasih fisik yang Tuhan masih kasih aku fisik yang bisa mendukung saya tetap aktif ya. Itu juga karena saya sangat jaga pola makan ya Bang? Pola makan, kedisiplinan. Itu memang tidak gampang. Kenapa? Karena saya korbankan banyak hal. Banyak hal ya Bang? Yang harus dikorbankan supaya masih tetap seperti ini. Selain itu ada juga latihan yang rutin ya. Yang rutin yang setiap hari saya harus melakukan supaya tetap menjaga stabilitas badan ya Bang? Stabilitas badan. Itu rutinitasnya sekarang kan kalau bisa dibilang tidak seintens dulu lah ya Bang. Apakah ada perubahan rutinitas dari cara latihannya Bang Zumafu atau gimana? Saya berusaha untuk tetap ada. Kenapa? Karena ketika nanti misalnya saya ketemu pemain yang lebih muda kan harus berusaha seimbang walaupun betul walaupun usianya sudah tidak muda lagi ya Bang ya. Jadi ya setidaknya level latihannya ya hampir sama, tetap berusaha ikut walaupun kadang-kadang susah, tapi ya faktor usia tadi ya Bang ya. Aku harus dorong diri karena kalau bukan kita yang nge-push diri kita ya kita nggak bisa mengejar ketertinggalan gitu ya Bang ya. Susah. Jadi Bang Zumafu ini sekarang masih aktif kah bermain di klub atau? Iya, kemarin ikuti Persinap Nabire. Persinap Nabire, oke. Persinap Nabire di Liga 3. Kebetulan baru selesai kemarin, kalau nggak salah 2 bulan ya. Tapi setelah itu ya mau nggak mau harus tetap aktif. Jadi saya
latihan sendiri, kadang-kadang saya dipanggil untuk takam. Tarkam ya bang, Ya itu semuanya membantu untuk menjaga kondisi badan. kondisi badan. Itu abang ada personal trainernya atau gimana? Enggak ada personal. Berarti trainer, memang tapi sering ikutin beberapa aktivitas dengan pelatih pelatih Jakarta. Liga ya? Oke. Ya, atau kalau tidak bisa saya aktif sendiri. Bang Zumafu ini kan kalau originalnya Kamerun ya bang? Ya, Kamerun itu pindah ke warga negara jadi warga Indonesia itu di tahun berapa? ya, saya jadi warga negara Indonesia di tahun 2017. 2017. 2017. Oh ada sekitaran 8 tahunan ya, sudah 8 tahunan. Nah ini aku ada dengar nih bang isu-isu nih, Ya. isu-isu. Bang Herman Zumafu itu pindah ke warga negaraan karena ada dapat panggilan dari timnas. Benar nggak bang? Enggak ya. Enggak juga. Memang nggak pernah Memang dipanggil. kebetulan aja enggak. Kebetulan ya bang. Berarti isunya tidak benar nih. Isunya tidak benar ya bang. Karena ada simpang siur nih yang bilang kalau Bang Herman Zumafu ini pindah ke warga negaraan karena ingin karena dipanggil pelatnas di timnas. Berarti enggak ya bang ya? Kalau Bang Zumafu ini memang dari kecilkah memang memang sudah ada keinginan untuk jadi pemain profesional atau gimana bang? Iya, dari kecil memang sebenarnya pas kecil itu saya tidak terlalu aktif di bola. Kenapa? Karena almarhum ibu saya selalu ingin saya sekolah. Sekolah betul. Ya, jadi dia selalu melawan saya kalau saya pergi main. Biasalah Tapi anak cowok ya bang ya. Yang mendukung paman, jadi ada dari papa. Ada dari papa yang Ada mendukung dari ya papa bang. yang sering membantu saya semuanya pergi main bola, dia yang selalu cover saya, Selalu support ya, sehingga ya bisa seperti ini. bersih. Oke. Kalau Bang Zumafu ini kan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Pekanbaru, taunya legend dari tim PSPS Pekanbaru kan. Itu awal mulanya bisa main di PSPS itu gimana bang? Ceritanya bang. Sebenarnya awal mulanya bisa main di PSPS itu ketika saya tidak jadi masuk ke PS Kota, karena 2006 pas saya datang di sini, sebenarnya saya datang untuk PS Kota Tangerang. Persiko Tatang, oke. Ya, jadi di bawah almarhum Leng Lolo. Christian Lenglolo. Ya, Christian Leng Lolo. Oh, Waktu itu karena dia timnya butuh tandem ya sama dia ke depan, dan kebetulan dia kontak saya di kampung, mau nggak ke Indonesia sama tim saya. Aku bilang, waduh, Indonesia itu bukannya kemarin habis tsunami. Di sini aman, sudah aman, enak. Oh jadi sebelum Bang Zumafu datang ke Indonesia, Bang Zumafu ini dapat kabar yang tidak bagus lah Ya, tentang yang Indonesia tidak ya. bagus, ya. Makanya ada pertimbangan untuk datang ke Indonesia. Ya. Oke. Terus dia bilang aman, percaya sama saya, di sini semuanya oke. Oke, saya bilang ya, kenapa tidak? Kita coba aja. Nah, pas datang di sini 2006 kalau nggak salah bulan kalau nggak salah 9 apa 10 bulan 10. Antara bulan 9 dan bulan 10 ya bang. Jadi saya ikutin PES Kota Tangerang itu selama 3 minggu. Itu Bang Zumafu datang dari Kamerun sendiri atau ada paketan biasanya kan kalau Ya, mau kita seleksi itu bertiga. bertiga. Kita bertiga. Bertiga itu siapa aja tuh bang? Ada Patrick Seme, Oh Semi Patrick. Ya, Iya, Semi oke. ada Owang Abong. Oh Among. Ya. Iya. Jadi kita bertiga, jadi satu back, gelandang sama striker. Oke. Nah, ketika kita sampai ya semuanya oke, tapi ada sedikit kendala karena apa? Karena Len Lolo itu dibawa Rahmat Darmawan ke Sriwijaya. Oh, oke. Jadi dia ikut dia karena dia ikut dia, jadi kesepakatan yang kita punya sama PES Kota tidak jadi berarti kan? ya, tidak terjadi. Oke. Nah, pas itu saya sempat nunggu
beberapa lama. Dapat tunggu konfirmasi nih berarti ya Bang ya? Ya. Kebetulan ada agen yang menawarkan saya ke PSPS. Ke PSPS. Ya. Oke. PSPS tapi Cocok nih. ya Cocok gimana lah. cocok datang ke Pekanbaru 2007 awal tanggal kalau nggak salah tanggal 5 Januari. Masih ingat ya Bang? Iya. Bang Tanggal Zumafu. 5 Januari Padahal udah hampir berapa? 2007. 2007 ya? Iya, saya Hampir masuk berapa tahun itu? di sini di Pekanbaru pertama kali. Dan itu langsung jadi pilihan utama dari coachnya Bang? Itu awal di 2007 coachnya itu siapa Bang? Saprianto. Oke. Itu Saprianto. berarti itu langsung jadi ini ya, jadi pilihan utama ya? Ya kita seleksi kalau nggak salah ya. Setelah saya dapat kontrak di sini setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan baru dapat kontrak. Ya mungkin waktu itu karena belum pasti ya kompetisinya akan mulai kapan. Oke. Agak lama ya. Oke, jadi butuh waktu 3 bulan dulu nih. Jadi selama 3 bulan abang menunggu konfirmasi itu kegiatannya apa bang? Tetap ikut latihan? Nah, ikut latihan sama PSPS. Tetap ikut. Di timnya. Jadi di tim kita ya? ikut latihan, kita TC, kita uji coba di sini di sana, kita sering berangkat ke luar kota. Semua kegiatan PSPS ikut ya. Cuman kontraknya Cuma itu kontraknya yang belum jelas ya selama 3 bulan itu ya. Jadi setelah 3 bulan baru diperbarui kontraknya. Oke. Berarti kontrak kita sudah deal. Sudah deal. Tapi di atas Hitam di atas putihnya belum ada. Oke. Nah itu di musim pertamanya Bang Herman Zumafu di PSPS itu langsung nyetel, dan itu masih ingat nggak Bang? Abang cetak berapa gol itu di musim pertama? Itu waktu itu di divisi berapa itu Bang? Divisi masih waktu itu masih divisi 2 ya? Divisi 1 ya? Waktu itu masuk lagi divisi 1. Kalau nggak salah 9 gol ya. 9 gol ya? Kalau nggak salah ya. 9 gol baru ibaratnya kan kita baru menyesuaikan diri dulu nih dengan tim, langsung cetak 9 gol. Itu asisnya nggak terhitung lah berarti ya Bang? Kalau untuk asis ya nggak terhitung. Nah itu kalau untuk di apa Bang? Untuk musim kedua kan tandemnya ada yang berubah ya? Itu kita lolos. Betul. Habis itu kita lolos. Ya kita lolos itu tapi masuknya ke divisi utama. Itu tandem duetnya siapa itu Bang waktu di divisi ya utama? Waktu divisi 1 ya. Iya, divisi 1. M Sahrul. M Sahrul ya. Saling berbagi ruang lah berarti abang dengan M Sahrul ya Bang. Bang Herman ini tinggi badannya berapa Bang? 186. Dibandingkan dengan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia kan, Bang Zumafu kan termasuk tinggi ya Bang. Boleh dikatakan raksasa kan. Jadi dengan postur yang besar sangat gampang lah ya untuk ngelewatin back lawan ya. Iya, sangat gampang tapi kelihatan gampang. Kelihatannya gampang, tapi kan kalau ketika mainnya back Indonesia itu walaupun badan kecil, tinggi, tidak terlalu seperti orang luar, tapi lincah. Ya, jadi tidak semudah itu. Mereka agility-nya bagus. Berarti Bang Herman Zumafu lebih pilih lawan back yang sama besarnya berarti ya, daripada harus melewati back yang punya badan yang kecil. Ya, yang punya badan kecil karena mereka gampang pergerakan mereka gampang. Agility-nya lebih bagus daripada yang punya posturnya lebih besar ya Bang. Itu kalau untuk selama abang main di Liga Indonesia kan udah banyak jumpa nih back tangguh. Ada seperti Bio Pauline, Jack Comboy dan lain-lain itu kan. Itu back yang sangat mengganggu Bang Zumafu dalam pertandingan, kira-kira siapa?
saya selalu kalau masalah bag yang sering yang saya selalu bermasalah main dengan dia itu Hamka Hamzah. Hamka Hamzah ya Bang? Iya, Hamka Hamzah. memang dari dulu. Karena orangnya sangat pintar. Kenapa tuh Bang? Alasannya apa tuh? Karena Iya, banyak striker yang tidak pengen jumpa back semacam Abanda Herman atau Bio Paulin, atau di zaman itu ada pemain Brazil Fabio Beltram. Ya, kalau yang Bio Paulin yang abang sebutkan tadi, mereka sangat fokus ke permainan, sangat fokus ke bola. Seperti kalau striker lain, jadi sama-sama fokus. Tapi Hamkanya dia mengganggu Oh berarti konsentrasi. tidak mengincar fisik tapi mengincar mental pemain ya Bang? Jadi dia suka membawa striker itu berbicara. Oh, diajak ngobrol, sebentar ajak ngobrol, sehingga dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Betul. Tapi kita ini ya kan, kita ajak ngobrol, kita balas, tapi dia lebih fokus ke bola, padahal kita lebih fokus ke apa yang dia ucapkan. Berarti fokus kita hilang karena obrolan tadi ya Bang. Sementara Hamka Hamzahnya sendiri itu tetap fokus dengan permainan. Oke begitu. Dan Bang Herman Sumafu kan bisa dibilang kan sudah lama nih di Pekanbaru. Awal-awal itu ada culture shock-nya nggak dengan budaya yang ada di Pekanbaru? Kalau untuk cuaca sih pasti mirip-mirip ya Bang dengan Kamerun ya. Cuaca nggak masalah. Kalau culture shock nggak juga sih, karena saya tahunya dari kita ini kalau kita sampai ke rumah orang, semua peraturan yang ada di situ kita harus ikutin. Betul. Jadi jangan kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Oke, betul. Ini udah jadi orang Pekanbaru nih berarti Bang. Cuman cara penyampaian aja yang beda ya. Oke. Berarti tidak ada budaya yang mengganggu lah ya ketika Abang pindah ke ketika datang sini ya saya sudah tahu bagaimanapun saya harus ikutin budaya yang ada di Pekanbaru berarti. Jadi dengan waktu lama-lama ya pasti aku akan terbiasa. Betul. Itu kalau untuk makanan perlu adaptasi nggak Bang? Karena kan ada beberapa pemain luar yang makanan sebenarnya untuk saya tidak terlalu, tapi beberapa makanan yang saya kebiasaan makan dari awal ini nasi goreng. Nasi goreng itu memang kan di luar sana ada juga, tapi beda. Betul. Cuma beda panggilan. Iya, beda panggilan. Jadi habis itu kalau dibilang seperti nasi Padang, itu hampir mirip dengan masakan yang kita punya. Oh, berarti nasi Padang ini ada kemiripan dengan masakan dari Kamerun ya Bang? Beda bahannya atau? Beda cara masaknya dan beda bahannya. Bahannya tetap sama nih ya. Tapi semua nasi Padang kayak kikil, babat, tunjang, ada. Yang kamu sebutin kolesterol semua tuh Bang. Iya, ada tapi ya karena awalnya memang terpaksa harus makan seperti itu sambil cari sambil menyesuaikan lidah. Oke, menyesuaikan lidah ya dengan masakan-masakan Pekanbaru. Iya, jadi karena kan makanan di Pekanbaru ini juga hampir keseluruhan rata-rata itu kan pedas Bang. Itu cocok nggak dengan lidahnya? Enggak juga, kalau pedas enggak. Jadi walaupun masakan Padang itu ada yang pedas, kita lebih pilih yang tidak pedas. Yang pedasnya agak kurang lah ya Bang.
Itu nasi Padang kamu makannya setiap ada jangka waktunya nggak? Entah setiap hari kah atau satu minggu sekali? Awalnya kita makannya mungkin bisa 2 kali 3 kali seminggu. Nah tapi lama-lama kita, karena sebenarnya nasi Padang itu bukan makanan olahragawan kan. Betul. Kenapa gitu bang? Apa faktor yang bisa abang baginin? Abang bilang tadi kolesterol. Oh iya betul. Jadi bukan makanan olahragawan. Jadi kita lebih mulai masak sendiri, ke spaghetti. Jadi kita tahu Bolognese, kita tahu. kadar kalorinya dan segala macamnya itu ya bang. Iya. Kalau untuk makanan favoritnya Bang Zumafu nih, yang pernah dicoba di Pekanbaru nih, apa kira-kira? Ya kalau makanan favorit saya sebenarnya nasi Padang. Nasi Padang juga ya? Padang. Karena, Tidak bisa ditolak tuh bang kalau nasi Padang ya bang, betul. Nasi Padang. Cuma ya saya tahu kapan harus makan. Harus makannya ya. Cuma ketika lagi ingin. Lagi ingin. Ya, kalau sekarang nih lagi ingin nasi Padang atau gimana? Ya. Lagi enggak ya? Lagi enggak. Oke. Kita balik bicara soal bola lagi nih bang. Kita tinggalkan dulu masalah dunia kuliner. Karena kalau bicara ini saya yang lapar jadi ya bang. Sesuai dengan postur badan nih bang. Ya kan? Jadi kita alihkan dulu nih untuk bicara masalah bola. Nah selama Bang Herman Zumafu ini kan sudah banyak membela klub nih. Dari PSPS, ada Persib Bandung, Arema Malang, Dewa United dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan itu momen apa sih yang paling diingat oleh Bang Zumafu ketika bertanding menggunakan jersey PSPS? Apa sih momen apa yang tidak bisa dilupakan? Apakah pernah ngegolin dengan gol yang indah atau seperti apa gitu? Momen yang saya paling ingat itu PSPS lawan Persi Timbelahan. PSPS lawan Persi Timbelahan. Persi Timbelahan. Di tahun berapa itu bang? Di tahun 2000. Berarti masih di divisi berapa itu? Divisi 1 ya. Oke. 2007. 2007. Oh itu berarti baru bergabung dengan PSPS kan? Oke. PSPS dan itu debut pertama ya. Debut pertama yang saya masuk main di Indonesia di PSPS. Dan kebetulan cetak gol. Tapi waktu itu di sini itu waktu itu main di stadion mana bang? Di Rumbai. Di Rumbai, stadion Rumbai itu cetak berapa gol? Ya waktu itu cetak gol, 1 gol. Kita menang 2-1. 2-1. Ya itu yang momen yang paling saya ingat ya, karena waktu itu menurut supporter dan masyarakat itu waktu langsung, yang kita harus buktikan. Iya. Dengan golnya Bang Zumafu langsung euforia kan menonton ya. Oke. Jadi itu salah satu gol yang berkesan juga untuk Bang Zumafu. Itu proses golnya seperti apa? Masih ingat nggak Bang? Kalau kita flashback ke tahun 2007. Sebenarnya tidak terlalu ingat sih. Tidak terlalu ingat. Ya. Biasanya kan kalau Bang Zumafu ini kalau saya tonton cara bermainnya itu kan lewat mainnya seperti tembok nih, pivot ya. Nanti setelah itu lewatin 1-2 pemain, kalau dapat ruang untuk syuting langsung syuting nih. Apakah proses golnya kemarin itu mirip-mirip seperti itu atau gimana? Kalau untuk ingat, saya terlalu ingat ya, tapi saya tapi tetap sesaat tahu persis apa itu gol kedua. Gol kedua ya. Gol kedua. Oke. Ini Bang Herman Zumafu kan sudah melakukan banyak pertandingan nih, melakukan banyak pertandingan. Kalau di PSPS itu lawan paling berat yang pernah dihadapi, Bang? Entah itu di divisi lawan 1. Berat PSP pernah dihadapi. Iya. Persipura. Itu jelas ya Bang. Persipura ya itu
permainan Persipura waktu itu sangat lagi indah-indahnya itu Bang. Sangat, ya, sangat Brazil kuat dari ini. Ya, Brazil sangat dari kuat. timur. Betul ya. Bang Herman Zumafu ini selain kegiatannya ikut tim profesional, pernah nggak coba-coba main tarkam gitu Bang? Ya kalau masalah tarkam ya itu budaya di Indonesia ya. Betul. Jadi kalau kita lagi kosong kayak gini tanpa kompetisi ya setidaknya untuk jaga Kondisi badan. kondisi badan dan jaga dompet. Betul, jaga dong. betul. Ya kita ya pasti. Kalau biasanya ada panggilan tarkam Ada ya panggilan. kita ikut. Paling jauh tarkam kemana Bang? Paling jauh saya tarkam itu di Kalimantan. Di Kalimantan ya Bang? Kalimantan saya pernah sampai ke Sanggata. Di mana Bang? Sanggata. Sanggata? Ya, jadi Daerah di Kalimantan? ya Kalimantan. Jadi Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sanggata. Oh, ke atas lagi berarti Bang. Itu biasanya ngambil pemain itu sepaketan atau biasanya kan kalau Biasa, misalkan bintang ya. seperti Bang Sumafu itu kan main coba-coba tuh. Ambil Biasa Bang ya Sumafu. kalau saya biasa pergi sendiri. Jadi saya dipanggil sendiri. Memang main sendiri. Nah, ada yang paketan, ada yang individual, tergantung. Gaji tarkam menggiurkan nggak Bang? Iya, tergantung juga, tergantung masing-masing tawarannya. Jadi ya bisa sampai puluhan juta, tergantung sampai sejauh mana. Jam terbang kita berarti? Bukan sejauh mana bos itu ingin banget Datangan kita ya Bang? kita atau ya jauh dekat juga Tergantung jarak juga ya Bang. Kalau semakin jauh biasanya Iya. semakin mahal. Nah ini sebagai pemain bola profesional nih Bang, apa sih bedanya tarkam dengan liga-liga pro gitu Bang? Yang memang betul-betul jadi pertimbangan pemain bola lah Bang. Iya, kalau di Tarkam itu kita tanggung jawab diri sendiri. Jadi misalnya kalau kita Tarkam itu risiko kita sendiri. Resiko sendiri ya. Kalau kita misalkan ada cedera, Ya kita cedera situ ya itu untuk recovery-nya kita tanggung sendiri berarti. kita tanggung sendiri. Oke. Ya walaupun kadang-kadang ya ada bos mungkin yang bisa bantu, tapi ya sejauh ini susah. Iya, betul ya. Tapi kalau di tim, kita dalam tim itu kita kontra dengan salah satu tim ya kalau kita cedera dalam kegiatan tim itu ya otomatis ya tanggung jawab tim. Tanggung jawab tim. Ya, tim. Walaupun juga kadang-kadang Ada yang tidak sesuai ya Bang, tidak sesuai ya. Tapi setidaknya kalau dalam tim lebih aman dibanding pergi main tarkam. Oke. Nah, selama Abang bermain di Liga Indonesia, pernah nggak itu kena cedera Bang? Karena kan banyak pemain Iya, yang- sebenarnya waktu di Persela Lamongan 2016, 2017, Liga 16-17 itu saya sempat cedera. Cedera apa tuh Bang? Otot Ligamen. belakang robek. Oh, robek. Ya. Itu dapat cederanya itu pas lagi match atau lagi latihan? Lagi main. Lagi main. Ya, lagi main. Jadi pas lagi sprint tiba-tiba ada Berbenturan atau enggak, lagi sprint sendiri. Jadi Oh, sprint sendiri. Ya. Itu memang sangat sedih, karena menjauhkan aku dari lapangan itu selama hampir 9 bulan ya. 9 bulan, Bang. 9 bulan. Ya, tapi banyak yang tidak tahu kan. Iya sih, ya betul karena taunya Bang Herman Zumafu tuh masih main, mungkin tidak kecium media kan waktu Bang Herman Jadi, cedera kan. Iya. Bang Herman ini kalau aku pribadi nih, kalau aku lihat kan
Bang Herman ini gaya mainnya seperti ada tuh pemain Italia namanya Luca Toni Bang. Dia punya badan yang posturnya tinggi besar tapi punya gocekan maut juga tuh. Nah aku lihat Bang Herman Zumafu gaya mainnya juga hampir-hampir sama tipenya. Itu menurut pendapat aku ya Bang. Nah kalau Bang Herman Zumafu sendiri nih punya pemain idola nggak? Di Eropa atau di Indonesia juga ada. Kita bahas yang di Eropa dulu deh. Bang Herman Zumafu kira-kira pemain Kalau idolanya siapa? idola sebenarnya kalau idola saya tidak ada pemain yang saya suka. Tapi kalau idola saya Roger Milla. Roger Milla. Ya, tapi Oh yang betul. kalau untuk kesukaan Ibrahimovic. Ya, Mungkin saya tipenya memang- sama ya. Ya, Tipe- saya memang suka gaya orangnya. tipe-tipe pemain yang bisa nahan bola lama kan, kasih ruang kepada rekan-rekan tim, betul. Iya. Betul ya, dengan posturnya yang kokoh kan, Iya, kuat. iya benar. Kalau untuk pemain di Indonesia kan Abang udah banyak jumpa pemain yang nih pemain sangat-sangat bagus nih menurut Bang Zumafu. Entah Dulu itu saya- kalau striker ya kita mulai Iya. dari striker. Kalau saya ke Mama Pamungkas. BP ya Bang. BP. Padahal BP itu kalau untuk postur badan kan Iya, tapi dia cerdas. oke, Cerdas, ya. berarti IQ-nya di atas rata-rata Iya. berarti ya Bang Pamungkas ya. Kalau Bang Zumafu lihat kelebihan dari Bambang Pamungkas tuh apa sih selain Penempatan dia, kecerdasannya? kecerdasannya kalau dia di ruang Ruang sempit gitu dia bisa ini ya, kalau dia sudah masuk kotak penalti itu ya sangat berbahaya ya Bang. sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Iya. Karena tipikal mainnya Bambang Pamungkas kan Iya. tidak banyak lari kan, Tipikal hanya mainnya menunggu di kotak penalti, ada kalem, kalau ya kan. santai, tapi ya efikas. Mematikan ya Bang, sangat-sangat mematikan. Mematikan, Padahal dengan postur yang tidak begitu tinggi, tapi punya Ya, tapi heading yang headingnya sangat luar mematikan biasa, ya Bang. sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Iya. Betul. Kalau untuk pemain seperti di posisi gelandang nih, yang kira-kira menurut Bang Zumafu itu sangat cocok bermain dengan Bang Zumafu. Oh, dia tahu harus bagaimana kasih bola ke Bang Zumafu. Iya, Itu siapa? dulu Kalau waktu di PSPS kan ada Makan Konate atau Ya, ada. tapi saya tidak pernah main satu tim sama Makan. Iya, betul. Makan datang pas Pas Abang lagi ke belakang ya, ada siapa dia? tapi yang gelandang yang saya bisa sebutkan itu waktu dibayangkan Paulo Sergio. Pablo Sergio. Paulo Sergio, Betul. dia sangat pokoknya Pablo enak Sergio itu lah main sama dia. pemain asal Portugal bukan? Portugal ya. Portugal ya. Pablo Sergio. Jadi Sangat enak main sama dia itu. Bang Zumafu ke sini dia tahu harus Iya. kasih bola seperti apa ya. Ya benar. Betul. Nah, Bang Zumafu ini kan bisa kita bilang sudah memasuki usia senja nih. Iya. Kan sudah 46 tahun ya, Bang. Ya. Ada nggak kira-kira kepikiran untuk jadi seorang pelatih ke depannya? Kalau dalam sepak bola ini semua bisa terjadi. Betul. Apalagi kalau kita mau tetap di sepak bola. Tapi kalau masalah pelatih, saya sudah mulai mempersiapkan diri. Sudah mempersiapkan diri ya, Bang? Kenapa? Karena saya sudah punya lisensi D, lisensi C. Berikutnya saya mau ambil B, A, Apo. Kan kita nggak tahu. Iya, betul. Iya, tapi aku terbuka untuk apa aja yang Iya. Untuk tawaran ke depannya, Bang. Itu memang bayangan Bang Zumafu nih nanti ketika jadi pelatih pengen melatihnya tuh di Indonesia atau di luar negeri, Bang? Ya, kalau kita sudah punya lisensi yang Bagus? berarti kita harus siap untuk melatih di mana saja. Di mana saja lisensi itu bisa membantu. Betul. Mau itu dari Indonesia ataupun dari Karena kalau lisensi pelatihnya memang sesuai. tergantung tawaran sih sebenarnya, Bang ya. Ini kan kita tahu banyak pemain-pemain muda terutama yang ada di Pekanbaru kan sangat mengidolakan Bang Herman Zumafu Pandini sebagai legend
dari PSPS Pekanbaru. Ya. Apa sih Bang pesan untuk para pemain muda yang ingin jadi pemain profesional Bang? Ya, pesan saya untuk pemain muda itu harus membangunkan mimpi sendiri, harus punya mimpi. Punya mimpi sendiri ya? Karena dengan mimpi itu, mimpi yang kita bangunkan bisa mendorong diri kita sendiri. Ya, biasanya kan semuanya kayak dibilang semuanya awal dari mimpi. Betul. Kalau Berawal dari mimpi, betul. kita sudah punya mimpi, untuk mentargetkan mimpi kita itu pasti ada banyak hal yang kita harus lewati. Nah, karena kita punya mimpi, pasti kita akan cari cara untuk Supaya mimpi kita itu tercapai ya Bang? tercapai. Betul. Itu dorongan diri sendiri, mimpi yang kita bangun. Oke, Ya, kelas. dan harus berani mimpi tinggi. Iya, karena mimpi gratis kan Bang, kita Ya, mau... kan mimpi itu gratis. Betul, Mau kelas. mimpi main di Arsenal, suka-suka. Suka-suka kita ya Bang, Suka. anjay. Bang kasih anjay dulu Bang. Anjay. Bang, aku mau, ini pertanyaan terakhir nih, karena aku kan sering lihat postingan Bang Herman Zubafu nih selalu apa kasih kata-kata terus diakhiri dengan kata-kata anjay. Itu kata-kata anjay itu dapatnya dari siapa sih Bang? Kalau boleh tahu Bang, karena kan kalau pengalaman pribadi saya nih, kalau saya punya teman dari luar negeri kan pasti ketika mereka ingin belajar bahasa kita kasih taunya yang bahasa yang kurang bagus biasanya tuh Bang, ya kan? Karena konotasinya anjay ini kan Bang Zumafu paham lah ya. Nah ini Iya, dapat kata-kata anjay ini dari siapa sih Bang? Sebenarnya pas saya balik di PSPS 2007 itu, setelah jadi UNI, ada pemain belakang yang sering waktu itu, Pemain PSPS juga Bang? ya, pemain PSPS yang sering, ya tinggal nggak jauh dari Pekanbaru sekitar sini. Kita, Boleh sebut nama nggak Bang kira-kira? Atau masih ingat orangnya? aduh, ingat tapi gimana ya? Namanya Muhammad. Ya. Aduh, ada ya? Ada. Masih oke. Jadi sebentar apa kita lagi ngobrol terus banyak keluarkan kata anjay. Asik. Dan ketika dia keluarkan itu pasti semua yang ada di situ pasti Ketawa. gembira kayak Gembira. ketawa. Gitu. Nah, dari situ ya saya menangkap kata-kata itu dan saya Sampai jadi brand loh itu anjay kan? sampai saya menyimpulkan ini kata-kata ini aku yakin setiap kali akan keluar dari mulut pasti orang akan ketawa. Betul. Jadi saya definisikan anjay itu Jadi trademarknya Bang Zumafu ya? jadi ya ke gembira, kata-kata yang bawa orang gembira, Oke, yang betul. bikin senang, mungkin bisa bikin kadang-kadang walaupun orang lagi pusing Bad berpikir, mood, bad mood, langsung anjay, langsung. Kelas. Bang, ini Bang, sebelum kita closing nih Bang, kasih kata-kata dikit Bang untuk penonton CHM TV Bang. Entah itu motivasi kah atau kata-kata kuat yang pernah Abang baca gitu kan. Kata-kata motivasi ya. Motivasi kata-kata hari ini. Biasanya kan Bang Zumafu kalau di Instagram tuh sering tuh bikin kata-kata tuh. Apalagi kalau udah bikin satu postingan, captionnya ada kata-kata tuh. Ya. Pokoknya selalu percaya dengan diri sendiri, bangunkan mimpi sendiri supaya supaya kita bisa tahu kekuatan diri sendiri. Karena apa? Karena diri kita ini punya kekuatan yang kita tidak bayangkan. Tuh. Ketika kita bangun mimpi sendiri, pasti mimpi itu akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang
Serasanya tidak mungkin ya, Ya, Bang. saya rasa tidak mungkin, tapi gimana ya? Sesuatu yang merasa tidak mungkin, tapi mungkin. Betul, betul. Contoh, Impossible jadi possible. ya, impossible jadi possible. Itu ketika kita mimpi, inginan untuk mencapai mimpi itu akan sangat kuat. Kita akan lewatin mungkin pasti, bukan mungkin pasti, Pasti. akan lewatin waktu yang paling rendah di dalam hidup. Nah, Paling berat ya, Bang, pasti paling ya. berat, paling pahit. Tapi itulah jalan hidup untuk mencapaikan tujuan yang kita inginkan. Oh, kelas anjay, Bang. Terima kasih banyak nih, Bang, untuk Bang Herman Zumafu sudah mampir di channel YouTube CAM TV. Nah, untuk teman-teman semua yang nonton video kita, bantu subscribe, share video kita, dan tinggalkan komentar di kolom komentar kita. Oke, see you. Bye. Anjay. Anjay. Bang, thank you, Bang. Ya, sama-sama. Aduh.